Pemirsa dimanapun Anda berada, kita dari media Radar Borneo yang bergerak di bidang YouTube, surat kabar, serta Facebook. Hari ini sedang berada di rumah makan milik Pak Agustinus, Kabupaten Bengkayang di Jalan Sanggoledo. Bersama ini kami juga sampaikan bahwa dari tadi pagi, begitu pagi sekitar jam setengah 8, kita sudah melihat bahwa aparat keamanan begitu ketat antisipasi COVID-19 yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bengkayang, dari TNI, Polri, dan Pol PP serta jajarannya. Untuk itu saat ini kami sedang berhadapan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Bapak Agustinus Esos MM. Selamat siang Pak Gus. Selamat sore. Selamat sore. Tadi pagi kita melihat bahwa antisipasi dari aparat keamanan cukup ketat untuk Kabupaten Bengkayang antisipasi COVID-19. Kira-kira apa tanggapan Bapak Kepala Dinas Kesehatan berkaitan dengan satu antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, Pak? Ya, kita sebagai warga negara atau warga masyarakat Kabupaten Bengkayang sudah barang tentu mengapresiasi kegiatan yang dilakukan baik TNI, Polri maupun Satpol PP pada hari ini. Karena selama ini memang perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Bengkayang ya trennya selalu ada kasus baru, artinya walaupun dalam jumlah tidak terlalu banyak seperti itu. Tapi yang jelas memang kemarin hasil swab pada tanggal 21 November 2020 kita Kabupaten Bengkayang secara khusus di daerah pantai Kecamatan Kepulauan memang ada terkonfirmasi beberapa warga kita di sana. Tapi kita sudah melalui puskesmas yang ada di Kecamatan Kepulauan supaya dilakukan tracking untuk kontak erat yang terhadap yang terkonfirmasi COVID-19. Artinya kita berharap juga Satgas COVID di tingkat kecamatan maupun tingkat desa itu sudah betul-betul harus serius untuk penanganan COVID-19 ini. Dan kita tidak mau kalau memang nanti sampai terjadi transmisi lokal, artinya penularan dari warga ke warga. Nah, memang selama ini memang masih ada kasus-kasus yang akibat dari pelaku perjalanan. Ini seperti itu. Dan kita berharap semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang, marilah kita sama-sama patuhi protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Artinya sekarang ya vaksinasi yang paling ampuh sementara ini sebelum adanya vaksinasi yang memang harus disuntik. Saya pikir memang vaksinasi dengan menggunakan masker, dengan menjaga jarak, mencuci tangan itu adalah salah satu vaksinasi yang memang bisa dilakukan oleh semua warga negara dengan murah meriah. Kalau kita tunggu, kita belum tahu sampai kapan, di tahun berapa nanti baru vaksinasi COVID ini bisa dilakukan. Baik, bagus. Di sini juga kan isu yang berkembang di masyarakat Kabupaten Bengkayang. Ada yang mengatakan bahwa di Bengkayang itu adalah zona merah dan ada juga mengatakan zona oranye. Yang mana sih yang betul sebetulnya? Terakhir karena berkaitan dengan zona ini, memang itu dari pusat dan juga itu setiap minggu ditampilkan. Nah, kita kemarin pada posisi zona oranye. Nah, memang perlu kita waspadai lah, mungkin karena melihat dari kasus yang ada di Kabupaten Bengkayang ini ya kita di zona oranye. Nah, kita berharap jangan sampai terjadi masuk dalam zona merah. Nah, mungkin kegiatan salah satu yang dilakukan oleh baik TNI, Polri maupun Pol PP pada hari ini ya, kita berharap tentu
sosialisasi. Dan juga di Satgas Kecamatan Bengkayang ini rutin dilakukan razia. Jadi memang itu harapan kita. Tapi yang paling penting ya memang disiplin kepatuhan dari warga masyarakat berkaitan dengan protokol kesehatan. Baik, bagus. Dan di sini juga apa namanya ada isu juga yang berkembang bahwa di Kabupaten Bengkayang itu yang notabene sudah ada yang meninggal, apa betul? Di Bengkayang selalu mendapat katakanlah kasus-kasus yang dari luar. Memang kalau kita melihat dari kasus yang meninggal di rumah sakit Bengkayang ini, pengetahuan kita ada dua. Yang pertama satu dari Singkawang, artinya dia punya keluarga besar di Pakit C, tapi yang bersangkutan itu memang semenjak belum berkeluarga sudah berada di Singkawang. Karena beliau itu adalah dosen dan guru di salah satu perguruan tinggi dosen. Dan juga kemarin ketika pemulasarannya dilakukan di rumah sakit kita dan juga pemakamannya dibawa ke Singkawang. Nah yang kedua yang baru-baru ini adalah warga dari Kecamatan Kebal, tentunya Kabupaten Tabas, meninggal di rumah sakit Bengkayang. Artinya kita selalu mendapat ya katakanlah merawat pasien yang dari luar Kabupaten Bengkayang. Jadi kalau untuk warga masyarakat Kabupaten Bengkayang sendiri itu sampai ini mungkin ya di rumah sakit kita belum ada, tapi kalau di rumah sakit Ajis mungkin ada beberapa kasus yang memang ada juga terjadi yang sudah meninggal. Baik, bagus. Jumlah keseluruhan yang terkonfirmasi berkaitan dengan COVID-19 ini berapa sih jumlahnya secara terdaftar atau secara resmi gitu di menurut catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang? Nah, ini yang kalau berkaitan dengan data resmi, yang terakhir kemarin memang kita ada sesuai dengan data yang memang dari provinsi itu 41 orang. Nah, ditambah dengan beberapa hari ini ada beberapa orang, mungkin bisa mendekati 50-an lah kasus semenjak terjadi kasus dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Baik, bagus. Kira-kira kalau kita melihat bahwa aturan pemerintah saat ini kan betul-betul mengkocok bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai oknum masyarakat berkaitan dengan aturan protokol kesehatan sampai saat ini kan sepertinya di Bengkayang ini kan banyak yang melanggar itu. Kira-kira apa yang harus disampaikan dan apa yang harus ditekankan kepada warga masyarakat, kemudian saran dan masukan Bapak kepada aparat yang ada di Kabupaten Bengkayang, Pak? Nah, ini memang dilematis juga kita. Saya dapat informasi dari Kasat Pol PP dalam 3 kali satu minggu mereka adakan gereja untuk gereja penggunaan masker itu masih sering didapat warga-warga kita yang tidak disiplin, artinya menggunakan masker. Dan juga memang beberapa kali saya ikut dalam gereja tersebut, memang ada juga dari warga-warga yang bukan dari Kabupaten Bengkayang, ada warga dari kabupaten tetangga kita seperti di warga masyarakat Kabupaten Landang yang dekat-dekat di batasan dengan Kabupaten Bengkayang, contoh dari Sumbang Tiga. Itu memang sering kita jumpai lah dari mereka yang memang ketangkap tidak menggunakan masker. Nah, memang kita berharap, sekali lagi saya sampaikan, memang harus ada kesadaran dari masyarakat untuk betul-betul patuhi protokol kesehatan. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk sementara ini vaksin yang memang ya ampuh lah untuk pencegahan COVID-19 ini, patuhilah protokol kesehatan.
sebenarnya kebijakan pemerintah ini sudah sangat baik, sangat tepat sekali. Hanya saja penerapan di tingkat masyarakat ini yang memang belum apa ya, belum mampu dilakukan oleh warga masyarakat kita. Baik pemirsa, bahwa inilah hasil wawancara kita dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Bapak Agus Yusuf, Master Manajemen. Untuk itu menyarankan kepada warga, seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang bahwa tetap mematuhi aturan protokol kesehatan berkaitan dengan COVID-19 dan jagalah keselamatan Anda dan jagalah orang-orang yang sangat Anda sayangi. Terima kasih.